Baik, rekaman baru saja dimulai. Jadi, sekali lagi saya ucapkan selamat malam pada semua yang sudah bergabung bersama dengan kita pada malam hari ini dalam kelas eklesiologi, yaitu doktrin tentang gereja. Di kelas ini kita membahas segala macam pengajaran Alkitab dalam berbagai aspek mengenai jemaat. Dan kita sudah membahas tentang apa itu jemaat, apa itu eklesia, dan sifat-sifatnya. Kita lihat di diktat kita di sini um, sifat eklesia, dan kita sudah membahas arti kata dari eklesia dengan berbagai um, pembahasan ya, dalam bahasa Yunani eklesia, kemudian bahasa Ibrani dari kahal dan lain sebagainya. Dan kita sudah melihat 115 kali dipakai, dan kita sudah buka satu persatu 115 kali penggunaan eklesia, dan kita mendapatkan ya, definisi eklesia di dalam Alkitab yang Alkitabiah, bukan yang berdasarkan kata orang ya. Dan kita melihat bagaimana itu bertentangan dengan konsep yang banyak beredar, yaitu tentang gereja universal. Gereja universal kita sudah bahas cukup panjang lebar, berbagai argumen di sana, kemudian gambaran-gambaran tentang eklesia, kemudian asal-usul eklesia sudah kita bahas, dan sekarang kita sedang dalam pembahasan mengenai keanggotaan eklesia. Ya, keanggotaan eklesia. Lalu Oke, dan keanggotaan eklesia kita melihat di sini. Kita akan lanjutkan, dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami penuh sukacita, bahkan bahwa kami dapat memanggil Engkau Bapa, itu adalah suatu berkat yang sangat luar biasa. Tuhan, kami pada malam hari ini sebagai anak-anak-Mu, kami ingin belajar tentang kehendak-Mu, belajar tentang segala macam hal yang Engkau telah tuliskan. Khusus kami berfokus kepada jemaat. Kiranya Engkau yang tolong supaya kami dapat memahaminya dengan baik. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, jadi kita sedang membahas tentang yang namanya keanggotaan jemaat. Dan ini adalah sesuatu yang kadang-kadang dipertanyakan, apakah keanggotaan jemaat itu sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang penting. Agama-agama lain tidak mengutamakan keanggotaan. Misalnya kita lihat dari katakanlah dari agama Islam, ya mereka punya masjid atau musola atau apa, ya tidak mengutamakan keanggotaan. Kalaupun ada, ya kebanyakan malah tidak ada keanggotaan sama sekali. Kapan saja Anda mau, ya, Anda hari Jumat mana kebetulan ada di mana, ya Anda ke sana, dan Anda bebas untuk gonta-ganti masjid dan lain sebagainya. Demikian juga masalah di agama lain seperti Buddha, ya, kelenteng dan sebagainya, Anda bebas ya keluar masuk, dan keanggotaan tidak terlalu ditekankan di situ. Kalaupun ada keanggotaan, dan biasanya sekali lagi tidak ada keanggotaan. Sehingga banyak orang yang berpikir bahwa apakah gereja memang perlu ada keanggotaan, dan seberapa penting itu. Seberapa penting itu. Ada gereja yang dia punya keanggotaan, tetapi gereja tersebut jelas tidak menganggap penting keanggotaan tersebut. Tidak penting untuk diupdate, tidak penting untuk diperhatikan. Ya. Ya, saya kadang-kadang ada ketemu orang, saya tanya dia, bapak atau ibu ke gereja mana? Ya, dan kadang-kadang dia jawab, ada juga yang saya dapatkan menjawab begini, oh saya sih di gereja A, dibilang. Tapi sebenarnya keanggotaan saya di gereja B, dia bilang. Cuman udah berapa tahun saya nggak ke gereja B, tapi saya masih terdaftar di sana sebagai anggota, katanya. Wow, dalam hati saya,
kok bisa begitu ya? Jadi dia terdaftar anggota di gereja B. Jadi dia anggota gereja B, tapi dia sudah bertahun-tahun tidak ke gereja B gitu. Tapi masih dianggap anggota gereja B. Jadi apa 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 efeknya bahwa dia adalah anggota gereja B, dan ada apa di situ? Itu kan artinya ada pertanggungjawaban apa. Dan jadi banyak gereja yang oke, secara lip service atau secara formal dia punya keanggotaan, tetapi apakah keanggotaan itu penting bagi gereja tersebut? Apakah itu bagaimana mereka memantau keanggotaannya, bagaimana mereka memanage anggotanya, dan sebenarnya apa sih tujuan ada anggota itu apa? Mereka sebenarnya tidak begitu clear, tidak begitu jelas. Um, dan ada juga gereja-gereja yang tidak pakai sistem anggota sama sekali bahkan. Ya, saya ada singgung sedikit minggu lalu kalau saya tidak salah, waktu gerakan Pentakosta dimulai di abad 20 tahun 1900 sekian, dan terjadi yang mereka sebut kebangkitan rohani di Jalan Azusa oleh William Seymour. Dan di situ selama sekitar berapa ya, 2 atau 3 tahun mereka bikin kebaktian di sana, bikin kebaktian, dan tidak ada keanggotaan di situ. Orang bebas keluar masuk, siapa saja boleh berkhotbah, siapa saja boleh nyanyi, nyanyinya juga terserah apa saja. Jadi sangat-sangat ini ya, tidak terstruktur gitu. Ya. Oke, mungkin itu jarang ya. Yang seperti itu jarang, hanya dalam insiden-insiden khusus saja yang ada yang seperti itu. Namun di banyak dunia modern ini ada gereja-gereja yang mungkin ya tidak mengutamakan keanggotaan, dan ya pokoknya kamu asal datang aja dan lain sebagainya gitu. Dan ini bukan hanya masalah di pihak gerejanya, tapi juga masalah di pihak orang-orang Kristennya. Ada orang-orang Kristen yang tidak merasa bahwa menjadi anggota jemaat itu penting. Nah, jadi bukan hanya masalah di gereja, tapi juga masalah di orang Kristennya. Karena banyak orang Kristen yang tidak pernah diajar sebenarnya apa kepentingan menjadi anggota jemaat gitu, sehingga banyak mereka berpikir, ya ngapain saya menjadi anggota jemaat, ngapain saya ya istilahnya harus komit dan lain sebagainya gitu. Ya, dan itu adalah hal yang sangat disayangkan, karena konsep keanggotaan jemaat adalah konsep alkitabiah. Nah, makanya kita perlu bahas ini. Dan walaupun sekali lagi saya katakan tadi tidak ada istilah langsung keanggotaan jemaat, ya, tetapi konsepnya dan pengajarannya sangat-sangat jelas ada, ya. Dan kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Dan poin 1 sebenarnya sudah kita bahas. Oke, Pak Sunario bertanya apa syarat menjadi anggota di GBIA. Ya, oke, nanti kita simpan aja ya, nanti di akhir kelas mungkin. Ya. Karena sebagian dari jawabannya akan muncul juga gitu nanti. Akan muncul juga. Tapi kalau saya lupa, tolong nanti diingatkan lagi. Oke, poin 1 sudah kita bahas, tapi saya akan singgung sedikit. Karena Alkitab mengajarkan adanya tanggung jawab dalam jemaat. Tadi yang saya sempat sentuh bahwa ada orang Kristen yang tidak mau menjadi anggota jemaat karena dia merasa menjadi anggota jemaat itu berarti melakukan suatu komitmen. Ya, dan itu benar gitu. Menjadi anggota jemaat berarti memiliki komitmen. Tetapi pertanyaannya adalah bukan saya mau komitmen atau tidak mau komitmen, tapi pertanyaannya adalah apakah Tuhan memaksudkan orang percaya untuk punya komitmen atau tidak begitu. Jadi kita tentunya sebagai orang Kristen menjalani hidup ini bukan berdasarkan enaknya bagaimana, maunya kita bagaimana, nyamannya kita bagaimana, atau semua yang lain. Tapi tentunya mestinya sebagai orang Kristen kita menjalani hidup berdasarkan pertanyaan apa kehendak Tuhan gitu kan. Apa yang Tuhan inginkan bagi saya. Dan
eh, Alkitab jelas mengajarkan bahwa di dalam jemaat ada tanggung jawab gitu. Ada tanggung jawab, dan karena ada tanggung jawab itu maka perlu ada keanggotaan yang jelas. Ini sudah kita lihat ayat-ayatnya, tapi mungkin kita tidak akan lihat ini lagi panjang lebar, tapi Ibrani 13 ayat 17 itu dipakai dua-duanya ya, dari sudut pandang anggota maupun dari sudut pandang gembala. Ibrani 13 ayat 17 berkata kepada jemaat, kepada anggota-anggota jemaat, apa katanya? Uh, taatilah, ya, taatilah dan tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu. Ya. Dan itu berarti kalau seorang jemaat mau mengikuti tanggung jawab itu, berarti dia harus menjadi bagian dari kelompok tertentu gitu. Ya, kelompok tertentu yang punya pemimpin ini A, B, C misalnya. Pemimpinnya si A, si B, si C. Ya, dia jelas gitu. Jadi harus ada keanggotaan. Kalau misalnya tidak ada keanggotaan, jadi kadang-kadang dia dipimpin oleh A, kadang-kadang dia dipimpin oleh B, kadang-kadang dia dipimpin oleh C, menjadi tidak jelas kepada yang mana dia harus taat dan tunduk begitu. Tidak jelas sama sekali. Ya, tetapi dengan adanya Tuhan memberikan tanggung jawab kepada jemaat, kamu harus taat dan tunduk kepada pemimpin, ya. Kemudian di 1 Tesalonika 5 kamu harus menghormati dan lain sebagainya. Berarti harus jelas yang mana pemimpin, yang mana pemimpin, dan saya adalah bagian dari kelompok yang mana. Ya, saya bagian dari jemaat yang mana, dan menjadi bagian di situ, suatu komitmen di situ, itu yang yang Tuhan inginkan, gitu ya. Dan ini juga benar dari sudut pandang gembalanya atau pemimpin-pemimpinnya, apakah itu gembala, penginjil dan sebagainya. Di mana Ibrani 13 ayat 17 memberikan tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin. Dia berkata, kan ayatnya berbunyi, taatilah dan tunduklah kepada pemimpin-pemimpinmu tanpa keluh kesah, ya, karena mereka harus memberi pertanggungjawab atas kamu. Itu artinya Tuhan akan menuntut tanggung jawab dari gembala atau pemimpin jemaat atas orang-orang yang dia gembalakan. Nah, kalau begitu, maka juga harus jelas kelompok mana yang sebenarnya dia pimpin gitu. Tidak mungkin kelompok yang dia pimpin itu suatu kelompok yang tidak jelas, yang berfluktuasi terus-menerus dari hari ke hari, yang ya kadang dia iya, kadang dia enggak, ya. Maka bagaimana mungkin seorang gembala sidang memberikan pertanggungjawaban atas orang tersebut? Dan tidak fair tentunya, dan Tuhan tidak mungkin menuntut tanggung jawab gembala atas orang yang tidak mau digembalakan oleh jemaat itu, oleh gembala itu maksudnya, gitu ya. Jadi kalau ada seseorang tidak mau digembalakan oleh seorang gembala, seorang jemaat tidak mau digembalakan seorang gembala, berarti dia tidak mau komit. Kalau dia tidak mau komit, maka bagaimana si gembala itu bisa menggembalakan dia? Maka Tuhan tidak akan menuntut tanggung jawab itu dari dia. Dan kita melihat di sini bahwa itu berarti harus ada keanggotaan. Harus ada keanggotaan, harus ada kelompok yang jelas, gitu ya. Demikian juga di 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3. Dan di situ Petrus ya menyuruh atau menasihati sesama penatua, sesama gembala untuk menggembalakan kawanan domba dengan baik, ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi intinya dari sudut pemimpin dia punya tanggung jawab terhadap kelompok. Kelompok punya tanggung jawab kepada pemimpin, berarti siapa pemimpin, siapa kelompok, dan semuanya itu harus jelas. Gitu. Kalau tidak jelas, maka tidak mungkin itu terjadi. Itu adalah salah satu argumen mengapa Alkitab mengajarkan ya, bahwa jemaat itu harus ada keanggotaan yang jelas. Gitu. Oke, dari Joshua bertanya, ada yang berdalih gembala agung jemaat kan Kristus. Oleh karena itu tidaklah masalah jika tidak mempunyai jemaat lokal yang tetap, tidak punya gembala jadinya. Karena gembala yang sekarang itu tidak penting, yang penting gembala agung. Gimana Pak dengan paham itu? Ya salah gitu. Karena Alkitab sekali lagi, nanti kita poin-poin selanjutnya masih ada banyak, tapi
dari poin yang satu ini saja, Alkitab menyuruh, memerintahkan. Ya, cobalah saya bukakan lagi ayatnya. Saya bukakan lagi ayatnya. Ibrani 13 ayat 17 misalnya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Gitu ya. Jadi, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Artinya, Tuhan jelas ya, ingin agar orang-orang percaya bergabung di dalam jemaat dan memiliki pemimpin-pemimpin manusia. Gitu. Jadi, kalau dibilang, oh Tuhan adalah gembala agung kita. Benar. Tapi, cara utama Tuhan memberkati kita adalah melalui manusia-manusia lain, begitu. Saya kaitkan ini dengan di Efesus 4 misalnya. Efesus 4 ayat 11. Okay. Dan ialah, di sini siapa? Tuhan. Tuhan kan gembala agung. Oke. Tapi bagaimana cara Tuhan memberkati domba-dombanya? Yaitu dengan cara memberikan siapa? Ya ini pemimpin-pemimpin manusia-manusia di sini. Rasul-rasul maupun nabi-nabi. Oke, rasul dan nabi sudah tidak ada lagi sekarang. Tapi sudah pernah ada dan mereka sudah melayani dan mereka menghasilkan Alkitab. Tapi kemudian ditambahkan lagi baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Konteksnya di dalam tubuh Kristus yaitu jemaat di sini. Jadi, Yesus adalah gembala agung. Tapi, Yesus menggembalakan kita melalui gembala-gembala manusia yang dia berikan. Jadi, gembala manusia Tuhan berikan kepada jemaat. Ya, jadi, seorang gembala yang benar adalah orang yang mendapatkan panggilan Tuhan dalam hidupnya, dan Tuhan yang menaruh dia melalui providensia Tuhan kepada jemaat tertentu gitu. Dan gembala di situ ditaruh Tuhan sebagai gembala di jemaat tersebut adalah cara Tuhan memberkati jemaat tersebut untuk memperlengkapi mereka dan lain sebagainya. Ya, jadi ya konsep bahwa tidak masalah tidak punya jemaat lokal sangat salah. Jadi kalau Anda tidak punya jemaat lokal berarti Anda kehilangan berkat yang Tuhan sediakan bagi tubuh Kristus di sini, bagi jemaat. Ya, malah Anda akan bimbang di luar sana. Ya, nah ini Pak Stanley berkaitan ya dengan pertanyaan Pak Stanley, apa efek jika seseorang tidak jadi jemaat tapi hanya datang tiap minggu? Ada banyak hal, gitu ya. Nomor satu dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Kalau tidak melakukan kehendak Tuhan, ya tentunya tidak menerima berkat penuh dari Tuhan. Saya tidak berkata bahwa Tuhan tidak bisa memberkati dia, ya. Bisa-bisa saja Tuhan memberkati dia dalam hal-hal tertentu, ya, tetapi ada satu hal yang dia tidak lakukan yang Tuhan inginkan sebenarnya, ya. Dan dia tidak punya kesempatan untuk melayani di jemaat tersebut. Nah, kalau dia tidak punya kesempatan melayani di jemaat tersebut, berarti dia tidak punya kesempatan untuk mendapat pahala-pahala yang berkaitan dengan pelayanan misalnya. Berkaitan dengan pelayanan di jemaat tersebut. Ya, dia tidak punya kesempatan itu. Ya, suaranya hilang. Apakah hilang? Mestinya enggak ya. Kalau suara hilang, mesti dikasih tahu. Oke. Cio mungkin ini. Cio pakai apa? Pakai handphone? Atau pakai laptop? Ya. Jadi ada banyak efeknya begitu. Nanti kita akan lihat bahwa dia tidak berada dalam lingkup spesial eklesiologis misalnya. Lingkup spesial eklesiologis. Apa itu lingkup spesial
eklesiologis nanti kita akan lihat. Oke, jadi ini saya inikan dulu. Saya stop dulu. Joshua bertanya lagi di sini. Bagaimana Pak jika seorang jemaat menetap pada satu jemaat lokal namun mempunyai motivasi karena untuk dilayani bila ada pernikahan dan akan dilayani juga ketika duka? Apakah salah? Kalau itu hanyalah sebagian dari alasan dia, ya itu nggak masalah, sebagian ya. Karena di dalam jemaat, ya artinya itu adalah salah satu hal yang dilakukan dalam jemaat, yaitu menikah, lalu baktian duka. Tetapi kalau hanya itu motivasi dia satu-satunya, maka itu menjadi motivasi yang kurang komplit atau kurang tepat tentunya. Ya, jadi artinya begini, seorang anggota jemaat tentunya sah-sah saja mengharapkan bahwa oh saya berjemaat di sini, nanti saya mau menikah di sini atau meninggal di sini dan lain sebagainya. Boleh-boleh saja. Tapi kalau hanya itu saja motivasi dia, ya tentu salah. Karena bergabung menjadi jemaat di situ berarti kita ingin melakukan kehendak Tuhan, ya, bertumbuh bersama di dalam jemaat itu, melayani Tuhan di dalam jemaat itu, melaksanakan amanat agung bersama dengan jemaat itu dan lain sebagainya. Ya, jadi benar-benar ingin ambil bagian ya di dalam jemaat itu. Dan memang kalau kita bergabung memang sebenarnya kita ambil bagian karena ingat salah satu gambaran jemaat adalah tubuh. Jadi kalau kita bergabung ya berarti kita tubuh di situ ya, bagian dari tubuh. Oke. Poin nomor 2, Alkitab. Mengapa kita perlu keanggotaan eklesia? Karena Alkitab mengajarkan adanya disiplin di dalam jemaat. Disiplin di dalam jemaat. Nah, coba kita lihat di sini di dalam Matius 18 ayat 15 dan kemudian nanti 1 Korintus ya. Dan kita belum akan bahas disiplin secara full, itu nanti di poin apa gitu, ada di bawahnya nanti. Tapi maksudnya adanya disiplin itu benar-benar mengargumentasikan perlunya suatu keanggotaan. Oke, ya. Di sini di dalam Matius 18 ayat yang ke-15. Jadi Tuhan Yesus berkata begini, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Dan jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Ini prosedur dalam disiplin jemaat. Jika ia tidak mendengarkan kau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Ya. Dan sekali lagi ini yang sudah kita observasi bahwa dalam Injil hanya ada 2 perikop yang menyinggung jemaat, yaitu Matius 16 ayat 18 dan Matius 18 di sini ayat 17. Dan jemaat di sini pasti jemaat lokal, karena kalau jemaat universal mau disampaikan ke jemaat gimana caranya? Kalau ada saudara kita berdosa, sampaikanlah ke jemaat. Jemaat yang mana? Jemaat universal. Gimana cara menyampaikan kepada jemaat universal? Tidak ada jemaat universal ya. Sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Sini adalah jemaat lokal. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai begitu. Jadi artinya dia dikeluarkan dari jemaat sebenarnya. Dia dikeluarkan dari jemaat. Ya. Oke, nah nanti kita akan bahas ini lebih baik lagi. Tapi sekarang coba kita lihat di 1 Korintus pasal 5. Ya, 1 Korintus pasal 5. Nah ini juga salah satu perikop yang sangat penting berkaitan dengan disiplin jemaat. Dan di sini langsung contoh kasus. Langsung contoh kasus, jadi suatu insiden di jemaat Korintus yang memerlukan disiplin. Yaitu ada orang yang berbuat cabul di sini, berzina. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Oke, saya tidak akan bahas panjang lebar karena nanti akan kita bahas.
Tapi saya langsung kita bisa lompat ke bagian akhir dari perikop ini, eh, yaitu ayat yang ke-12 misalnya ya. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Paulus bilang. Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Nah, ayat 12 ayat 13 di sini sangat tegas sekali mengindikasikan bahwa ada perbedaan kategori antara orang yang di dalam jemaat dan orang yang di luar jemaat. Dan ini mengindikasikan bahwa jemaat itu bukan open door, artinya siapa saja, ya tentu siapa saja boleh masuk secara fisik ya, tapi bukan siapa saja menjadi anggota hanya karena dia kebetulan datang gitu, bukan. Tetapi ada yang dianggap anggota yang di dalam jemaat, ada yang di luar jemaat begitu. Ya, jadi ini jelas dan wewenang untuk melakukan disiplin jemaat hanya bagi orang yang tergolong di dalam jemaat. Nah, kalau misalnya tidak ada yang namanya keanggotaan, maka semua yang Yesus katakan mengenai disiplin dan apa yang Paulus katakan mengenai disiplin ini nol besar. Nol besar karena tidak ada keanggotaan. Anda usir, Anda bilang, oh kamu ini usir pun tidak bisa gitu. Apa efeknya? Tidak ada efeknya. Ya, tetapi kalau misalnya ada keanggotaan, oke, sekarang kamu keluar dari keanggotaan. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Jadi jelas sekali di sini. Dan karena kenapa? Kembali lagi ke masalah komitmen tadi. Ya. Orang yang menjadi anggota jemaat berarti dia berkomit, melakukan komitmen bahwa dia akan ikut Tuhan, dia akan melayani di jemaat tersebut, dia ikut dengan pengajaran jemaat tersebut dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia langgar itu sebagai efek dari komitmennya adalah dan dia sudah ditegur dan tidak mau berubah dan lain sebagainya, maka dia terpaksa keluar karena kamu tidak mau lagi ikut gitu. Kamu tidak mau lagi ikut, kamu tidak mau taat, kamu tidak lagi sejalan dengan jemaat ini. Misalnya jemaat mengatakan kita harus hidup kudus, tapi kamu tidak mau hidup kudus, kamu mau terus dalam dosa, yaitu kan alasan dari disiplin. Ya maka dia dikeluarkan. Gitu. Tapi kalau seseorang belum pernah komit, ya, seseorang belum pernah menjadi anggota, seperti yang Paulus bilang, ngapain kita apa pegangan kita untuk menghakimi dia gitu. Toh dia sebenarnya di luar jemaat, walaupun mungkin dia ada datang. Mungkin dia menjadi tamu. Mungkin dia mengunjungi gereja. Ya, tapi dia tidak pernah melakukan komitmen itu, tidak pernah membuat langkah itu, maka tidak bisa sebenarnya. Jadi adanya disiplin jemaat, ya, sebagaimana yang Paulus ajarkan, yang Tuhan Yesus ajarkan, sangat kuat sekali mengharuskan adanya keanggotaan jemaat. Ya. Karena orang yang bersalah, yang berdosa, bisa ditegur, ada tahapan-tahapannya, sampai kepada peneguran oleh seluruh jemaat. Dan kalau itu tidak berhasil juga, maka dia diusir, dikeluarkan dari keanggotaan jemaat. Adanya istilah dikeluarkan berarti ada keanggotaan jemaat. Ya. Oke, jadi saya rasa ini poin yang cukup penting. Joshua bertanya lagi, bagaimana jika dia tidak pernah bergereja setelah dia sudah bergabung dengan jemaat lokal? Namun persembahan dan perpuluhan tetap jalan. Apakah boleh seperti itu? Yang boleh itu apa maksudnya, begitu kan? Ya, tentu dari segi keanggotaan jemaat tidak boleh itu. Artinya nanti kita akan lihat ya bahwa kalau seseorang tidak pernah datang berjemaat atau tidak datang berjemaat untuk waktu yang terlalu lama, ya, maka jemaat yang alkitabiah tidak punya pilihan lain selain mengeluarkan dia dari keanggotaan jemaat. Ya. Mengeluarkan dia dari keanggotaan jemaat. Ya. Dan mengapa
Karena salah satu perintah Tuhan, misalnya Ibrani 10:25 adalah janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan kita. Nah, kalau seseorang masuk ke dalam jemaat, menjadi anggota jemaat, tapi dia tidak mau melakukan perintah Tuhan ini, melainkan dia menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan jemaat secara konsisten, ya, dan sudah kita coba dengan langkah-langkah disiplin tadi, tegur 4 mata, ya kita coba bawa balik, mungkin temannya, mungkin gembalanya yang datang, beberapa orang, dan ya mungkin secara jemaat ya kalau dia tidak hadir dalam jemaat, bagaimana cara secara jemaat? Ya mungkin jemaat melalui perwakilan jemaat panggil dia atau dengan surat dan lain sebagainya. Tapi dia tetap tidak mau, ya berarti dia tidak mau mengikuti perintah Tuhan untuk berjemaat gitu, dan dia harus dikeluarkan dari keanggotaan jemaat. Nah, masalah lalu dia masih mau kirim uang, dan kalau dia nggak pernah berjemaat, gimana cara dia ini kan kasih persepuluhan atau kasih persembahan, apakah lewat transfer atau lain sebagainya? Kalau dia tetap mau lakukan itu sih urusan dia gitu, ya urusan dia. Tapi yang jelas dia bukan anggota jemaat, gitu ya. Joshua bertanya, jemaat itu beranggapan, maksudnya orang-orang tersebut ya, beranggapan bahwa dengan persembahan dan perpuluhan di jalan terus, maka ia akan tetap mendapat upah, Pak, walau nggak bergereja. Ya nggak juga begitu. Nggak juga, artinya begini, memberikan persembahan itu hal yang positif. Tetapi kita melakukan satu hal positif, tidak menutup ya hal yang negatif, ketidaktaatan kita yang lain gitu. Ini sudah pernah dicoba oleh Raja Saul. Tuhan suruh dia bantai orang Amalek, dia nggak bantai. Dan Samuel datang, dia bilang, kenapa ini? Kan mestinya semua domba-dombanya kamu bantai. Dia bilang, oh enggak, ini saya keep untuk persembahan, saya simpan untuk persembahan. Dan Tuhan berkata, ya apakah Tuhan senang dengan persembahan lebih daripada ketaatan? Gitu ya. Jadi Tuhan jelas lebih ingin kita taat kepada Dia ya, daripada kita hanya sekedar memberikan persembahan saja, begitu. Ya, jadi tentunya dia akan kena marah Tuhan juga nanti. Kalau misalnya memang dia orang yang diselamatkan ya, jangan berpikir dengan saya kasih persembahan nanti ya Tuhan akan anggap oke lah, silakan, baik-baik saja. Dia akan kena marah Tuhan nanti, atau akan istilahnya ya dalam tata pengadilan Kristus akan harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan bahwa kenapa kamu ini tidak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Oke, saya nggak akan beralih ke ini ke diktat, karena saya anggap Anda punya diktatnya. Karena saya tetap di screen ini ya, di screen Alkitab supaya nggak bolak-balik. Kita lihat poin nomor 3 dulu. Ini di halaman berapa? Halaman 4 di sini ya. Oke, nomor 3, Alkitab mengajarkan perlunya keterikatan dalam satu tubuh untuk suatu pelayanan yang efektif. Jadi, walaupun tidak ada istilah anggota jemaat di Alkitab, tapi ada istilah anggota tubuh. Nah, anggota tubuh, karena tubuh mengacu kepada jemaat, sebenarnya itu sudah sama. Ya. Jadi, tidak ada istilah anggota jemaat, tapi ada istilah anggota tubuh. Nah, itu sudah sama sebenarnya. Dan konsep keanggotaan sangat-sangat jelas diajarkan. Dan Alkitab menekankan bahwa metafora tubuh, bahwa jemaat dianggap sebagai tubuh Kristus, itu bukan metafora yang sembarangan, itu metafora yang memang Tuhan pilih. Ya. Dan di situ yang ditekankan adalah di mana bahwa satu tubuh itu memiliki banyak anggota dan semua anggota itu berperan. Ya, semua anggota berperan dan semua anggota di situ punya sesuatu yang dia mainkan, dan itu sangat erat sekali konotasinya kepada masalah keanggotaan jemaat. Ya.
Bagaimana Anda bisa menjadi anggota tubuh? Ya kalau Anda tidak memang bagian dari tubuh itu gitu kan. Berarti kan ada yang dianggap anggota tubuh, ada yang bukan anggota tubuh. Tubuh kita kan jelas, ada yang ini bagian dari tubuh saya dan ada yang bukan bagian dari tubuh kita. Itu kan sangat jelas sekali begitu. Dan oleh karena itu, coba kita lihat ayat-ayatnya ya. Misalnya Efesus 4 ayat 16. Kita lihat di sini. Efesus 4 ayat 16. Oke, dan dikatakan di sini, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi, menjadi bagian dari suatu tubuh, suatu jemaat, itu sangat penting rupanya. Sangat penting. Dan ini kan, ingat, Efesus 4 ayat 16 ini lanjutan dari yang tadi saya buka ayat 11, bahwa Tuhan memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, Alkitab, kemudian pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi ini semua adalah sangat penting untuk pembangunan jemaat. Tujuannya adalah supaya nomor satu secara doktrinal. Secara doktrinal kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Sehingga di ayat 14 tidak lagi seperti anak-anak yang diombang-ambingkan rupa-rupa angin pengajaran. Jadi sangat penting di dalam satu jemaat memiliki akhirnya suatu kesatuan doktrinal. Suatu doktrinal yang benar, sehingga tidak diombang-ambingkan, ya tidak pusing-pusing nanti minggu depan dengar teori ini, wah bingung lagi ya. Bulan depan dengar doktrin ini bingung lagi. Tapi sudah memiliki suatu basis. Nah, saya tidak berkata bahwa tidak bisa ada diskusi doktrin dan sebagainya, tapi sudah ada fundamental yang jelas gitu ya, yang jelas ya. Sudah terlatih lah dalam pokok-pokok dasar iman kita ya di dalam Alkitab. Dan ya setelah itu juga ada pertumbuhan secara pribadi ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran ya, di dalam kasih ya. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala. Jadi pertumbuhan orang Kristen Tuhan maksudkan ada di dalam konteks jemaat lokal. Nah, oleh karena itu seperti yang sering dikatakan ya, tidak bisa seseorang menjadi orang Kristen yang baik, yang bertumbuh dengan baik kalau dia tidak menjadi anggota jemaat yang baik sebenarnya. Ya, pasti dia akan mandek. Kalau seorang diselamatkan, oke lah dia diselamatkan, dia lahir baru, bagus. Seperti bayi yang baru lahir. Nah, dia bertumbuh dengan cara baca Alkitab, dia bertumbuh. Tapi sebenarnya Tuhan ingin dia bertumbuh di dalam jemaat. Ya, kalau dia akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil langkah itu, pasti pertumbuhannya akan mandek di satu titik gitu, satu poin. Ya. Mana dia tidak akan bisa lebih maju lagi. Kenapa? Karena bagian dari pertumbuhan orang Kristen adalah menaati Tuhan. Ya, menaati Tuhan dengan memberi diri dibaptis itu adalah bagian. Menaati Tuhan dengan menjadi anggota jemaat, menaati Tuhan dengan melayani Tuhan di dalam jemaat dan lain sebagainya. Dan seseorang yang tidak mau menjadi anggota jemaat di suatu gereja yang alkitabiah, dia gagal melakukan semua ini. Oleh karena itu bisa bertumbuh nggak dia? Bisa, dia bisa baca Alkitab, dia bisa dengar khotbah dan sebagainya. Tetapi pertumbuhannya akan terhenti di suatu titik. Di satu titik dia akan terhenti karena ya ada hal-hal yang dia tidak mau lakukan, ya, yang dia tidak taat sama Tuhan gitu. Ya, dan kita melihat di sini dalam konteks ini, dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal karena Dia Kristus yang adalah kepala. Dan ayat 16 yang tadi kita buka, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi yang mempersatukan tubuh itu adalah seperti tubuh manusia sendiri, bahwa tiap-tiap anggota tubuh itu punya fungsi yang berbeda, tapi yang bagaikan suatu sulaman yang indah ya, semuanya
menyatu begitu ya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggotanya, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ketika seseorang aktif melayani Tuhan, aktif terlibat dalam pekerjaan Tuhan, aktif saling mendoakan, yang tentunya dalam konteks jemaat ya, aktif saling mengasihi. Kan di dalam Alkitab ada banyak sekali perintah yang saling menghormati, saling mengasihi, saling mendoakan. Nah, ini semua kan harus ada komunitas gitu. Kalau Anda sendirian orang Kristen, ya, di mana Anda saling menasihati? Siapa yang mau dinasihati? Ya, saling menghormati. Bagaimana? Siapa yang mau dihormati? Kan? Saling ini lagi, saling itu lagi, saling tolong-tolonganlah kamu, saling membantulah, ya hormatilah dan lain sebagainya. Tidak mungkin dilakukan dengan baik tanpa adanya suatu komunitas. Dan komunitas yang Tuhan maksud bukan klub, bukan apa segala macam yang lain. Komunitas yang Tuhan maksud adalah jemaat gitu. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi jemaat adalah tubuh Tuhan. Ya, dan kita disuruh menjadi anggota tubuh, berarti menjadi anggota jemaat. Oke, dan tentunya 1 Korintus ini ya, 1 Korintus 12 ini juga sudah kita sudah kita bahas waktu itu. Ini adalah perikop utama dalam Alkitab mengenai jemaat sebagai tubuh. Dan ya di sini digambarkan macam-macam. Ya, tubuh terdiri dari banyak anggota katanya. Jadi anggota ya. Nah, karena tubuh ayat 14, karena tubuh juga tidak terdiri satu anggota tapi atas banyak anggota. Ya, ayat 18, tetapi Allah telah memberikan pada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Oke. Dan ayat yang ke-27, kamu semua adalah tubuh Kristus. Jadi kamu semua ini sudah pernah kita bahas ya. Ini kalian. Kalian adalah tubuh Kristus. Dia bicara pada jemaat Korintus. Kalian adalah tubuh Kristus. Dan kalian masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita melihat di sini. Ini suatu gambaran. Oke. Coba kita lihat ini dulu. Kita masuk ke halaman 4. Tadi poin 3 ya. Oke, sebelum masuk poin 4, coba kita lihat ada beberapa pertanyaan yang kembali masuk di sini. Masih dari Joshua tadi melanjutkan ya. Jadi ini dia sangat tertarik dengan orang yang tidak mau bergereja dengan benar tapi kasih persembahan ini. Sehingga dia bertanya begini lagi. Akhirnya gembalanya pun tidak berani menegur karena takut persepuluhan atau persembahannya nggak masuk ke kas gereja lagi. Apakah ada konsekuensi yang jelas baik untuk gembala yang tidak menegur maupun jemaat yang seperti itu? Oh ya jelas. Ingat tadi yang Ibrani 13 ayat 17 apa? Seorang gembala harus berjaga-jaga karena dia akan memberikan pertanggungjawaban atas orang-orang yang dia gembalakan. Kalau misalnya seseorang menjadi anggota jemaat suatu gereja, lalu dia nggak pernah datang kebaktian, tapi rajin kasih persembahan, ya Tuhan akan tuntut itu. Kenapa ada jemaat kamu yang melanggar firman Tuhan, ya, menjauhkan diri dari pertemuan jemaat, kamu tidak tegur dia, ya, kamu tidak disiplinkan dia, Tuhan akan bilang. Ya, jadi pertanggungjawabannya ya pada Tuhan, itu yang utama ya, yang ultimate mengenai efek di dunia ini ya tentu pasti ada. Jemaat itu akan jadi jemaat yang lama-lama tambah kacau karena gembalanya tidak mau mendisiplinkan gereja. Gereja itu akan penuh dengan orang-orang yang bermasalah. Ya, mungkin yang satu ini masalahnya nggak mau datang ke gereja. Mungkin yang lain lagi masalahnya lain lagi. Misalnya yang lain lagi masalahnya memecah belah jemaat. Tapi dia kebetulan kasih persembahan besar. Ya gembalanya nggak tegur juga. Yang satu lagi ya masalah dia berbuat dosa yang lain. Dia berzina misalnya. Tapi kembali dia kasih persembahan yang besar. Gembalanya nggak mau tegur. Jadi akan kacau balau ya semuanya. Pak Andi Ardianto, apakah masalah orang tidak mau berjemaat adalah akibat ajaran gereja universal?
Karena dia berpikir masih termasuk anggota tubuh Kristus universal. Itu salah satu hal yang banyak menyumbang gitu. Artinya kalau orang punya konsep bahwa ada gereja universal, maka dia akan berkata, nggak masalah lah saya tidak menjadi anggota jemaat lokal karena toh saya masih anggota jemaat universal. Memang ya itu kita bisa melihat konsep gereja universal mengacaukan. Jadi itu bukan hanya kesalahan teoritis gitu ya. Ada orang bilang, oke lah, kenapa sih dipermasalahkan ada gereja universal, tidak ada gereja universal? Ya toh nggak banyak efek di lapangan. Oh, besar efeknya. Lagi pula kita jangan meremehkan. Setiap ada penyimpangan doktrin pasti ada efeknya. Dan salah satu efeknya adalah melemahkan jemaat lokal. Ya. Misalnya tadi orang didisiplin, dia ketahuan berdosa, diusir dari jemaat. Nah, mestinya respon dia apa? Respon dia adalah bertobat. Dia takut dan dia menyesal bahwa aduh gawat ini, saya dikeluarkan dari jemaat. Umat Tuhan tidak mau mengakui saya lagi. Kenapa? Ya, dia introspeksi, dia datang, dia bertobat, dia minta balik lagi ke jemaat itu. Tapi akan salah kalau misalnya respon orang adalah biarinlah, biarinlah, toh saya masih anggota jemaat universal. Nah itu kekacauan. Jadi kita melihat di sini bahwa konsep gereja universal memang bisa menyumbang, gitu ya. Dr. Lawrence bertanya, Pak Paulus dan Barnabas memiliki perselisihan sehingga mereka berpisah. Apakah mereka sudah memiliki jemaat saat itu? Maksudnya apakah mereka anggota jemaat? Oh iya, mereka anggota jemaat Antioquia. Ya. Terus yang dipermasalahkan apa? Maksudnya kenapa di jemaat kok berselisih gitu ya? Ya perselisihan mereka kan bukan masalah perselisihan doktrinal, tapi perselisihan strategi ya. Perselisihan ini mereka mau penginjilan bagusnya gimana gitu kan. Ya, perselisihan mereka kan si Barnabas mau bawa Markus, Paulus nggak mau gitu kan. Jadi itu mirip-mirip ada dua orang anggota jemaat berdebat nih, misalnya kita mau penginjilan, yang satu bilang kita mesti naik motor, yang satu bilang kita naik mobil gitu. Itu itu masalah strategi gitu kan. Walaupun ya sedikit lebih ini sih dari itu ya. Karena ini masalah siapa yang mau dibawa dan lain sebagainya. Ya artinya begini, ya masalah strategis ini kan dalam pengertian ya benar, artinya gini. Paulus bilang, ngapain kita bawa seseorang yang waktu itu meninggalkan kita, karena Paulus takut kalau kita bawa dia nanti di tengah-tengah dia akan ninggalin kita lagi gitu. Nah, itu pendapat Paulus. Nah, kalau kita baca si Markus ini ada hubungan saudara dengan Barnabas kayak semacam keponakan dia. Dan mungkin Barnabas lebih kenal dan lebih tahu, oh si Markus ini sudah berubah. Ya, Markus ini sudah berubah. Dan Barnabas mati-matian mencoba meyakinkan mungkin enggak lah dia sudah berubah dan sebagainya, kita harus bawa dia, dia akan bagus dan sebagainya. Nah Paulus nggak mau gitu, Paulus nggak mau. Nah, jadi ini bukan masalah doktrinal ya. Mereka juga berselisih bukan dalam pengertian sampai pukul-pukulan kan enggak gitu kan. Tidak ada dosa yang dibuat ya. Ada pendapat yang berbeda ya, dan yang namanya orang Kristen bisa berbeda pendapat satu dengan yang lainnya. Dan akhirnya Tuhan, ya artinya Tuhan bekerja juga, akhirnya dari satu tim penginjilan akhirnya menjadi dua tim penginjilan gitu, dua tim penginjilan. Paulus bawa Silas, dia jalan, Barnabas bawa Markus, dia jalan. Ya ini ya seperti itulah gitu ya. Nah, ya dan ini ada pertanyaan lagi dari Joshua nih ya. Apakah jika tidak bergereja itu dosa atau tidak? Oh iya, ya, orang yang secara konsisten menjauhkan diri dari pertemuan jemaat, melanggar firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Gitu. Melanggar firman Tuhan di situ, karena firman Tuhan bilang janganlah kita menjauhkan diri. Ya, jadi kalau dia menjauhkan diri, ya dia secara konsisten tidak berjemaat. Nah, saya tidak berkata kalau misalnya seseorang sakit, seseorang memang ada suatu hal yang misalnya suatu peristiwa yang besar terjadi atau suatu halangan gitu ya, sesekali ya bisa saja begitu seseorang seperti itu ya, tidak berjemaat dalam hal pengertian seperti itu. Tapi menjauhkan diri dari
dari pertemuan jemaat, ya itu berarti memang memang itu suatu kecenderungan gitu, kecenderungan dan suatu gaya hidup yang akhirnya dia menjauhkan diri dari jemaat, dia tidak berjemaat gitu ya. Nah, itu dosa gitu. Ya, jadi sudah saya jawab ya, itu dosa. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Poin nomor 4. Ini ya. Oke, ntar Lawrence bertanya lagi. Ada batas nggak sih Pak jumlah jemaat yang tetap di gereja? Mengingat makin susah mengontrol orang banyak. Ya, ini waktu itu sempat muncul pertanyaan ini kalau nggak salah minggu lalu ya. Ya, dan kita bilang bahwa Alkitab tidak kasih angka yang pasti gitu ya. Tapi yang jelas ya begini, Alkitab tidak kasih angka yang pasti karena jumlah gembala atau penatua juga bisa bertambah begitu ya. Kalau suatu jemaat bertambah sehingga jumlahnya makin banyak, ya bisa juga jemaat itu menambah jumlah penatuannya, menambah jumlah penatua atau jumlah gembala karena penatua dengan gembala itu sama sebenarnya ya. Nah, jadi dan Alkitab tidak kasih angka yang pasti karena ya tentu itu sangat bervariasi tergantung sikon, tergantung ya tiap-tiap manusia juga beda-beda. Ada manusia yang dia lebih ini ya, lebih punya kemampuan untuk menjangkau banyak orang, ada yang kemampuannya lebih sedikit. Jadi beda-beda gembala juga bisa jadi beda angkanya. Jadi yang penting adalah tidak terlalu besar sampai ya katakanlah ya tidak terurus gitu ya sama sekali. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Poin nomor 4, kita lihat di sini. Kenapa kita percaya bahwa dalam Alkitab ada namanya keanggotaan jemaat? Yaitu karena Alkitab mengajarkan ada pertambahan dan penghitungan jumlah anggota jemaat. Ada pertambahan dan penghitungan. Ya, coba kita lihat misalnya Kisah Rasul 2 ayat 41, ayat 47 dan juga ayat ini pasal 4 ayat 4 di sini. Kisah Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri baptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kalau bertambah kan berarti ada catatannya gitu. Ada catatan, oh bertambah sekian, gitu kan? Nah, ya berarti memang ada keanggotaan yang dicek gitu kan, diperiksa begitu. Ya, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa ya, dan ayat 47 tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan gitu ya. Oke, kemudian pasal 4 ayat 4 di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang. Sekali lagi rupanya ada orang yang entah siapa, apakah salah satu rasul, apakah diaken ya, waktu itu belum ada diaken, nanti di pasal 7 di pasal 6 baru ada diaken, tapi ada seseorang di jemaat Yerusalem yang menghitung gitu. Yang menghitung ini siapa yang sudah jadi anggota kita, ada berapa jumlahnya. Jadi mereka bisa tahu bahwa oh bertambah 3.000, kemudian sudah menjadi kira-kira 5.000 ya. Jadi ada orang yang menghitung. Nah, kalau bisa dihitung seperti itu dan bisa ditambah-tambah begitu kan berarti pasti ada keanggotaan gitu. Nggak mungkin nggak jelas. Ya kalau nggak jelas nggak mungkin keluar angka kalau begitu. Oke, itu ya. Kemudian kita lihat lagi poin nomor 5. Alkitab mencatat saat-saat seluruh jemaat berkumpul dan adanya mayoritas dalam pengambilan kesimpulan. Oke, kita lihat 1 Korintus 14 ayat 23 misalnya. Nah, misalnya, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata, jadi ini bicara mengenai kebaktian. Dalam kebaktian kalau seluruh jemaat berkumpul, jadi the whole church katanya ya,
Nah, kalau ada istilah seluruh jemaat, berarti ada batasannya. Berarti jemaat itu tahu yang anggota kita siapa gitu. Kalau misalnya tidak ada keanggotaan dan tidak jelas, maka dari mana kita tahu bahwa semuanya sudah berkumpul gitu kan? Ya, misalnya nggak jelas nih keanggotaannya. Misalnya di masjid, tidak ada konsep apakah semua masjid ini sudah berkumpul. Kan nggak ada. Loh, kok ada semua masjid gitu? Nggak ada istilah begitu. Ya karena masjid itu ya open, dia kadang ada orang datang, kadang nggak ada datang dan lain sebagainya. Tidak ada istilah apakah semua semua masjid sudah berkumpul. Tapi di sini ada istilah kalau seluruh jemaat berkumpul katanya. Ya, kalau seluruh jemaat berkumpul, seluruh jemaat berarti ada keanggotaan yang jelas di situ. Oke, Pak Solihin bilang suara hilang, tapi yang lain tidak ada yang komplain. Jadi saya berasumsi bahwa ini hanya di Pak Solihin saja. Oke ya. Jadi ya kayaknya Pak Solihin lagi refresh. Oke, kemudian 2 Korintus 2 ayat 6. 2 Korintus 2 ayat 6. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan disiplin jemaat juga. Dan di sini Paulus melanjutkan yang di 1 Korintus. Di 1 Korintus, dia tegur ada satu orang yang berbuat dosa, dan Paulus bilang itu harus dikeluarkan. Ya, itu harus dikeluarkan, diusir. Nah, rupanya jemaat Korintus melakukan itu. Dia mengusir gitu ya. Dan ada indikasi, ini tentunya penafsiran, tapi penafsiran yang cukup baik menurut saya. Ada indikasi bahwa orang itu kemudian bertobat dan mau masuk lagi ke dalam jemaat. Dan Paulus di sini menasihatkan, oke, kalau dia sudah bertobat, ya silakan terima dia kembali, ya terima kembali. Jadi di ayat 6 dikatakan, bagi orang yang demikian sudah cukup, ya teguran dari sebagian besar dari kamu. Nah, sebagian besar dari kamu. Jadi, nah ini sepertinya mengacu kepada disiplin jemaat itu. Dan ini memberitahu kita bahwa disiplin jemaat dijalankan berdasarkan keputusan mayoritas. Ya, jadi artinya, ya misalnya satu orang jadi dan nanti kita akan ini ya bahas banyak sekali di bagian belakang mengenai sistem gereja atau kepemerintahan gereja. Alkitab mendukung bahwa keputusan diambil oleh seluruh jemaat, itu adalah keputusan tertinggi, dan berdasarkan suara mayoritas. Ya. Makanya dikatakan sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Artinya sebagian besar memutuskan untuk mengeluarkan dia, gitu, mengeluarkan orang ini. Jadi itu merupakan suatu teguran yang keras tentunya. Sehingga di ayat 7 dilanjutkan, kalau dia berbalik, ya, kalau dia mau bertobat, ya harus diampuni juga, ya, dan lain sebagainya. Tapi saya menyoroti di sini istilah sebagian besar dari kamu, mayoritas. Tentu kalau ada mayoritas, kita harus tahu siapa-siapa saja anggotanya. Ya, kalau kita tidak tahu siapa anggotanya, tidak mungkin kita berbicara mengenai mayoritas, gitu. Nah, ya. Jadi kayak misalnya di Indonesia kita bikin pemilu, ya kan harus mayoritas. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu misalnya yang orang Indonesia itu mana, gitu kan? Tidak jelas yang namanya tidak ada namanya keanggotaan Indonesia atau lain sebagainya, tidak jelas, maka kita tidak bisa bicara mengenai mayoritas. Ya, mayoritas harus terdefinisi kalau kita bisa sudah tahu set sepenuhnya itu berapa, gitu. Oke, kemudian ya, poin nomor 6, Alkitab mengajarkan jemaat untuk mengutus misi dari anggota jemaat mereka. Mengutus misi dari anggota jemaat. Nah, ini ada misalnya di Kisah Rasul 13. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan Lukius. Jadi perhatikan kata di dalam jemaat. Dalam jemaat berarti sekali lagi kontras dengan di luar jemaat.
orang-orang ini ada dalam jemaat, berarti mereka anggota jemaat. Jadi di anggota jemaat Antioquia ada beberapa nabi, beberapa pengajar. Disebut di sini Barnabas, Simeon, Niger. Sorry, Niger itu nama lain Simeon. Barnabas, Simeon, Lucius, Menahem, kemudian Saulus yang belakangan jadi Paulus. Dan kemudian Tuhan suruh mereka, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku, gitu kan. Dan akhirnya mereka diutus pergi. Dan mereka diutus pergi sebagai anggota jemaat, ya, sebagai anggota jemaat, diutus untuk melaksanakan penginjilan. Dan belakangan kita lihat di pasal 14, pasal 14 ayat 26, setelah mereka selesai melakukan tugas mereka, mereka keliling-keliling. Nah, itu dibahas di pasal 13, 14 kemana saja. Misalnya mereka ada ke pulau Siprus, ya, kemudian lain sebagainya. Nah, akhirnya mereka balik lagi. Jadi selesai di ayat 26, di pasal 14, 26, dari situ berlayarlah mereka ke Antioquia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka, bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Jadi pola yang kita lihat di sini adalah jemaat Antioquia mengirim Barnabas dan Saulus. Mereka melakukan penginjilan sesuai dengan mandat yang diberikan, ya, oleh jemaat. Setelah mereka keliling-keliling sekian lama, mungkin dalam hitungan bulan atau tahun, balik lagi ke jemaat yang mengutus mereka, menceritakan, memberikan pertanggungjawaban, ya, menceritakan apa yang mereka lakukan. Jadi terlihat sekali bahwa betapa pentingnya peran jemaat di sini. Peran jemaat yang mengutus, ya, kemudian akhirnya kembali lagi ke jemaat itu. Dan ya, Tuhan memakai jemaat untuk melakukan pekerjaan misi. Ada orang-orang di dalam jemaat yang Tuhan ingin diutus, gitu. Jemaat itu utus. Nah, kalau misalnya tidak ada keanggotaan jemaat, sekali lagi tadi tidak ada komitmen, tidak bisa melayani di dalam jemaat karena tidak ada komitmen, lain sebagainya. Bagaimana bisa ada orang dari dalam jemaat yang kemudian diutus pergi? Ya, nggak bisa, begitu. Ya. Kalau kamu mau diutus oleh suatu jemaat, maka kamu adalah anggota jemaat itu. Kamu harus anggota jemaat itu. Bagaimana kamu antara iya dan enggak jelas, di dalam apa di luar, lalu jemaat akan mau mengutus kamu, gitu kan? Tidak mungkin. Ya, jadi sekali lagi kita melihat di sini bahwa keanggotaan jemaat rupanya bukan hanya penting untuk pertumbuhan seseorang, tapi penting juga untuk amanat agung. Ya, penting karena Tuhan akan memakai jemaat untuk mengutus anggota-anggotanya. Anggota-anggota yang spesifik yang Tuhan perlengkapi diutus keluar, gitu. Oke, dan untuk poin 7 yang terakhir di poin A di sini, yaitu kita bicara mengenai perlunya keanggotaan. Karena Alkitab secara umum menekankan pentingnya jemaat dalam kehidupan Kristen. Pentingnya jemaat dalam kehidupan Kristen, yang sudah sebagian tadi sudah kita singgung, bahwa di dalam Alkitab banyak sekali perintah untuk saling mengasihi, saling mendoakan. Ya, itu dalam konteks jemaat, gitu. Kalau orang Kristen mau, saya mau jadi orang Kristen, saya sendirian di dunia ini, nggak mungkin Anda bisa melakukan firman Tuhan, ya, dengan sempurna, begitu. Kita disuruh untuk apa? Melakukan perjamuan Tuhan. Orang Kristen disuruh untuk melakukan perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan tidak kita lakukan sendirian. Ya. Perjamuan Tuhan itu tadi apa tadi? Perjamuan Tuhan itu adalah ketika, coba kita buka deh. Perjamuan Tuhan itu apa? Di dalam 1 Korintus, ya, 1 Korintus. Misalnya di ayat 18. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat. Jadi perjamuan Tuhan itu dalam konteks perkumpulan jemaat. Ya. Ayat 20, apabila kamu berkumpul. Apabila kamu berkumpul. When ye come together, katanya. Oke.
Jadi kita melihat di sini, ya, apabila kamu berkumpul lalu melakukan perjamuan Tuhan, dan penekanannya Paulus di sini sedang marahin mereka bahwa mereka melakukan itu dengan salah, ya, karena kacau balau, ya, tidak ada tunggu-tungguan dan lain sebagainya. Ya, tapi artinya ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan solo gitu. Tidak bisa menjadi orang Kristen di rumah sendirian, ya. Di rumah sendirian Anda, ya udahlah saya nggak mau ke gereja, tapi saya mau perjamuan Tuhan sendirian. Anda cari roti, Anda cari anggur, Anda tidak, perjamuan Tuhan konteksnya adalah berjemaat. Ya. Ayat 20, apabila kamu berkumpul, ya. Dan lain sebagainya. Jadi berkumpul. Nah, itu juga mengapa saya katakan tidak ada namanya istilah gereja internet gitu. Tidak ada gereja internet. Ya. Tidak ada gereja internet karena gereja itu adalah berkumpul sebenarnya. Gereja itu berkumpul. Bisa ada insiden dan halangan yang menyebabkan suatu gereja tidak bisa berkumpul untuk masa yang singkat. Ya. Penganiayaan bisa, ya, misalnya penganiayaan dan sebagainya, ya jemaat bisa kocar-kacir, kacau balau untuk suatu waktu, ya sulit berkumpul. Ya, tetapi kita bilang tidak ada rumusnya bahwa ya udahlah, akhirnya kita nggak berkumpul aja, ya udah kita lewat internet aja. Nah, sekarang kan lagi marak-maraknya streaming misalnya, ya, apalagi karena pandemi, karena COVID ini. Banyak orang streaming, ya. Dan ada suatu bahaya di sini, suatu bahaya yang harus diwaspadai bahwa akhirnya banyak orang berpikir inilah gereja gitu. Tidak, ini adalah kondisi darurat dan mestinya tidak berlangsung, tidak berlarut-larut begitu. Dan gereja-gereja, ya, yang memiliki konsep yang jelas ini, ya rata-rata sudah memulai kembali kebaktian gitu. Ya, mulai kebaktian. Dan orang bilang, tapi ada resiko. Ya, oke, tiap-tiap orang silakan, ya. Artinya begini, kita tidak mungkin menunggu sampai resiko itu nol gitu. Tidak ada di dalam dunia ini yang zero risk gitu. Sebelum COVID pun Anda bisa ke gereja, di tengah jalan ditabrak mobil gitu kan. Tidak ada namanya zero risk gitu. Jadi bergereja itu bukan hanya mendengarkan firman Tuhan. Ya, orang bilang, oh, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Puji syukur, haleluya, amin. Kita masih punya teknologi, kita bisa dengar firman Tuhan. Tapi bergereja bukan hanya mendengarkan firman Tuhan. Berjemaat adalah membaptis orang. Berjemaat adalah perjamuan Tuhan. Ya. Berjemaat adalah disiplin gereja. Berjemaat adalah perkumpulan, gitu ya. Jadi tidak ada namanya gereja internet, tidak ada namanya gereja streaming, gitu ya. Itu adalah sesuatu yang tidak ada sebenarnya, gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi di sini. Pak Ronald ya bertanya nih, ada pertanyaan. Di luar topik katanya. Oke, ini mengenai apa ini? Bila orang meninggal sebelum pengangkatan hari kiamat, apakah langsung ke sorga atau di wah, memang di luar topik ya. Jadi kayak eskatologi. Kalau orang itu sudah diselamatkan, meninggal sebelum pengangkatan, rohnya ke sorga. Jadi semenjak kebangkitan Yesus seperti itu, oleh karena itu Paulus berkata, lebih baik aku beralih dari tubuh ini kepada Kristus. Jadi ini dia pengharapan dia adalah kalau dia mati dia akan bersama dengan Kristus, ya. Oke, kemudian Joshua berkata, jadi dosa atau hanya salah Pak jika melakukan perjamuan Tuhan di rumah sendiri atau hanya dengan
keluarga. Begini, ya begini, nanti nanti kita akan bahas di dalam perjamuan Tuhan, ya, bahwa jemaat bisa saja mengotorisasi perjamuan Tuhan dilakukan, ya, dilakukan secara terbatas di suatu tempat. Misalnya, ada jemaat yang sakit, ya, jemaat yang sakit dan misalnya dia lumpuh, nggak bisa keluar dari tempat tidurnya, lalu mau bikin kebaktian khusus di rumahnya, ya, yang tidak dihadiri semua jemaat, mungkin dihadiri sebagian jemaat, ya, termasuk gembalanya, lalu mereka mau bikin perjamuan Tuhan di situ. Oke, itu nggak masalah, gitu ya. Tetapi kalau misalnya seseorang dia tidak mau berjemaat, ya, lalu dia tidak mau berjemaat, tapi dia dia mau ada perjamuan Tuhan, lalu dia bikin sendiri, begitu, ya itu salah, itu suatu kesalahan, gitu ya. Tidak ada konsep seperti itu. Mengenai apakah itu dosa atau hanya salah, sebenarnya salah itu ya dosa juga, begitu ya. Jadi kalau kita tahu kita salah, orang Alkitab bilang bahwa kalau kita tahu bagaimana berbuat baik tapi tidak melakukannya, itu adalah dosa. Oke, nah, baik, kita sudah sampai di poin 7. Jadi kita akan break sebentar, karena sudah jam 8.15, kita break sekitar 3 atau 4 menit, ya. Jadi kita balik lagi jam 8 lewat 18 atau 19 sebelum kita masuk di poin B. Oke. Ya, kita mulai lagi rekaman kita setelah tadi break sebentar. Dan pertanyaan dari Joshua lagi. Oke, sebelum saya sering melihat orang-orang melakukan perjamuan secara pribadi di luar jam kebaktian. Hosti maupun anggur perjamuan sering sekali diminat lebih untuk dibawa pulang guna perjamuan secara pribadi di rumah. Bagaimana pandangan Alkitab yang sesungguhnya mengenai hal ini? Oke, nanti kita akan bahas mengenai perjamuan Tuhan. Saya sangat jelas sekali bahwa praktek seperti itu adalah karena salah memaknai perjamuan Tuhan. Dan memang itu banyak terjadi di gereja-gereja yang menaruh segala macam pemahaman mistik kepada perjamuan. Seolah-olah rotinya, anggurnya bisa membawa berkat. Ya, nanti ya ada gereja-gereja tertentu yang itunya dijadikan apa ya? Dijadikan main attraction bahkan. Wah, saya mau ke gereja si itu. Saya nggak usah sebut namanya lah, ya. Ini karena apa? Ada perjamuan, mereka biasa sebut perjamuan kudus, ya. Perjamuan kudusnya dilayani oleh pendeta ini. Wah, yang sering naik turun sorga misalnya, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya Anda makan, Anda minum, wah, lepas dari kutuk segala macam. Ya, kadang-kadang bahkan dikasih ke binatangnya supaya sehat dan lain sebagainya. Wah, ini kacau balau, ya, kacau balau, semua kacau balau. Jadi kita akan bahas secara lebih full nanti di Romawi 5. Kita akan melihat ordinansi eklesia. Di situ kita bahas baptisan, kemudian kita bahas perjamuan Tuhan. Tapi ya sekilas kita bilang bahwa itu praktek yang sangat salah karena nomor satu, memaknainya sudah salah, makna perjamuan Tuhan itu apa. Dan nomor dua juga, perjamuan Tuhan itu adalah suatu aktivitas jemaat, ya, bukan Anda bawa pulang lalu Anda bikin sendiri, begitu. Oke, nah, kita balik lagi. Oke, sekarang kita sudah jelas bahwa ada yang namanya keanggotaan jemaat. Alkitab mengajarkan bahwa jemaat harus punya namanya keanggotaan, gitu. Dan sekarang kita masuk ke penjelasan selanjutnya atau poin selanjutnya yang mau kita bahas, yaitu sifat keanggotaan. Nah, kalau jemaat harus punya keanggotaan, siapa yang boleh menjadi anggota jemaat kalau begitu? Jadi sifat keanggotaannya apa? Nah, ini ada kaitannya dengan yang tadi ditanya oleh Pak Sunario, ya, di awal sekali.
Apa syarat menjadi anggota jemaat di GBIA? Oke, jadi kita bicara mengenai sifat keanggotaan di sini ya. Dan sifat keanggotaan ya, di sini ini adalah salah satu ciri khas dari gereja baptis ya. Tapi kita akan bahas bahwa ini alkitabiah ya. Nah, ini yang diajarkan Alkitab, yaitu bahwa kita percaya keanggotaan jemaat yang lahir baru atau disebut sebagai regenerate membership. Ya, saya tulis ini ya. Regenerate membership. Artinya yang boleh menjadi anggota jemaat hanya orang yang sudah diselamatkan. Ya, diselamatkan kata lainnya adalah dilahir barukan. Jadi regenerate membership, dan ini ada kaitannya nanti dengan masalah baptisan. Mengapa kita percaya baptisan hanya boleh dilakukan kepada orang yang sudah percaya, artinya baptisan orang percaya. Ya. Karena ketika seseorang dibaptis, dia menjadi anggota jemaat. Ya. Kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi, ayat 41. Katanya orang-orang yang percaya kepada khotbahnya Petrus pada hari Pentakosta memberi diri dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. Jadi orang-orang yang percaya kepada berita Injil, memberi diri dibaptis, ditambahkan 3.000 jiwa kepada jemaat Yerusalem di situ di dalam Kisah Rasul 2 ayat 41. Jadi ketika seseorang dibaptis, dia menjadi anggota jemaat. Nah, oleh karena itu kita hanya boleh membaptis orang yang percaya sebenarnya, begitu. Oke, kita nggak akan bahas panjang lebar itu karena itu nanti di poin ini. Di poin ini ya, di Romawi 5 nanti kita akan bahas, walaupun belum saya jabarkan sepenuhnya di outline kita. Tapi sudah ada mulai kerangka-kerangkanya sedikit di sini. Tapi itu nanti akan sangat mendukung bahwa yang boleh dibaptis hanyalah orang percaya gitu. Karena ketika seseorang dibaptis, otomatis dia menjadi anggota jemaat sebenarnya. Ada banyak sekali gereja-gereja yang menyebut diri Protestan yang mereka membaptis bayi. Jadi semua gereja Protestan membaptis bayi. Mengapa? Karena gereja Protestan, apa arti gereja Protestan? Protes itu berarti apa? Protes kan? Nah, kenapa disebut gereja Protestan? Karena mereka protes terhadap siapa? Protes terhadap Katolik gitu. Protes terhadap Katolik. Dan gereja Protestan adalah gereja yang protes terhadap Katolik, keluar dari Katolik. Dan itu terbagi menjadi beberapa denominasi, ya, denominasi Lutheran tentunya yang dipimpin oleh Martin Luther, kemudian denominasi Presbyterian itu adalah ini dari John Calvin punya, kemudian Anglikan itu yang di negara Inggris dipimpin oleh Raja Inggris, dia keluar dari Katolik. Kemudian Metodis dibuat oleh John Wesley. Ya. Jadi itu adalah Protestan. Dan mereka semua yang akhirnya ya ada juga ya di seluruh dunia akhirnya mereka ini ya dengan berbagai nama mereka. Misalnya Anglikan waktu dia masuk ke Amerika, dia kasih nama lain yaitu episkopal. Jadi itu sama sebenarnya ya, episkopal. Jadi ya memang menyebar ke mana-mana dan masuk ke Indonesia juga dengan berbagai nama sinode. Tapi mereka semua membaptis bayi, begitu ya, membaptis bayi. Dan kalau kamu membaptis bayi, maka berarti bayi itu sudah anggota jemaat, gitu. Sedangkan bayi bukan orang yang lahir baru. Bayi belum diselamatkan. Nah, sini bertentangan. Kalau kamu baptis bayi, kamu akan punya anggota jemaat yang belum lahir baru. Tetapi kita akan belajar di sini bahwa Alkitab mengharuskan keanggotaan jemaat yang lahir baru. Anggota jemaat yang lahir baru. Ya. Nah, kita akan lihat poin-poinnya 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Oke, pertanyaan apa nih?
Bukankah Protestan itu dari kata protestamen? Bukan. Protestan itu dari kata protes. Gitu. Protestan. Jadi maksudnya mereka adalah orang-orang yang protes terhadap Roma. Ya, protes terhadap Roma dan keluar dari Roma. Nah, makanya ada suatu kontroversi, apakah gereja baptis masuk ke dalam, apakah gereja baptis masuk ke dalam Protestan atau bukan gitu. Karena sebagian orang anggap gereja baptis itu bagian dari Protestan, tapi sebenarnya tidak begitu. Bahkan ada orang-orang baptis sendiri yang tidak tahu sejarah mereka. Jadi ada sebagian orang baptis akan bilang, oh ya kita bagian dari Protestan. Nah, saya paham bahwa doktrin baptis jauh lebih dekat kepada doktrin Protestan daripada Katolik. Ya, jelas. Artinya kita lebih, Protestan itu masih bisa kita anggap inilah saudara lah begitu ya. Katolik itu tidak ini ya, tidak diselamatkan bahkan. Protestan masih bisa diselamatkan. Tetapi ada banyak perbedaan juga sebenarnya, terutama perbedaan historis. Artinya begini, gereja baptis yang ngerti sejarah dia ya, karena ada banyak gereja baptis sekarang yang nggak ngerti sejarah dia, sadar bahwa sejarah gereja baptis itu sudah ada sebelum Martin Luther protes terhadap Katolik gitu. Sudah ada sebelumnya, jauh sebelumnya. Dan oke, itu ada kelas sejarah baptis ya. Tapi kita bilang bahwa ada namanya Anabaptis ya. Sebelum Anabaptis mereka pakai nama lain. Memang nggak semuanya pakai pelang. Oh, gereja baptis ya enggak, belum, waktu itu belum ada pelang, dan tapi pengajarannya sama gitu. Kaum Waldensis, kaum Bogomil dan lain sebagainya. Ya, itu sudah ada jauh sebelum Katolik, sebelum Protestan dan sebelum Katolik bahkan, benar juga ya. Nah, jadi secara teknis sebenarnya ya, baptis itu bukan Protestan, ya, bukan Protestan. Tetapi katakanlah misalnya di Indonesia kan dibagi dua ya, Katolik, Protestan. Ya, maka ya kita jelas jauh lebih dekat ke Protestan sebenarnya. Walaupun ya memang di KTP ya saya senang sih dia bukan sebut Protestan, saya bingung ya, Kristen tulisnya. Jadi Kristen atau Katolik ya. Kalau Kristen ya kita setuju ya, semua pengikut Kristus kita bisa memakai nama Kristen, nggak masalah di situ. Oke. Pertanyaan lagi, apakah Protestamen cuma dalih mereka? Enggak, siapa yang ngomong itu Protestamen? Orang yang ngomong itu nggak ngerti apa-apa gitu ya. Nggak ngerti apa-apa. Protestan itu dari kata ini, protes ya. Nah, Pak Stanley bertanya, Anglikan pelopornya siapa? Jadi begini, Anglikan itu ya, Anglikan itu kan gereja Inggris. Pelopornya siapa? Bisa dibilang pelopornya itu Raja Henry ke-8 ya. Raja Henry ke-8, nah ini ada sejarahnya. Jadi ngomong sejarah lagi ya. Tapi nggak apa-apa, sedikit aja. Raja Henry ke-8, waktu itu Luther sudah keluar dari Katolik. John Calvin juga keluar dari Katolik. Nah, jadi reformasi sedang berjalan, banyak yang keluar dari Katolik. Nah, Henry ke-8 di Inggris ini, dia Raja Inggris. Dia juga tidak senang Katolik suka ikut campur di negara dia. Tapi kemudian dia punya istri namanya Catherine. Nah, Catherine ini punya anak cewek. Nah, si Henry ke-8 ini adalah playboy ya, playboy. Dia adalah inilah ya, hidung belang ya. Dia banyaklah ini apa wanita-wanita dia sebenarnya. Tapi secara resmi istrinya Catherine kan, ratunya. Nah, dia suka dengan satu orang dayang-dayangnya Catherine, ya, namanya Anne Boleyn. Ini ada dalam sejarah semuanya. Anne Boleyn ya. Nah, akhirnya dia pakai alasan bahwa si Catherine ini tidak mampu memberikan kepada dia anak laki-laki. Ya, tidak mampu memberikan kepada dia anak laki-laki. Dia mau ceraikan, mau menikah dengan Anne Boleyn. Ya. Kebetulan si Catherine ini orang Katolik dan punya hubungan saudara dengan Paus.
entah siapanya lah, saya lupa. Pokoknya dia punya hubungan saudara dengan Paus. Jelas Paus nggak mau izinkan bahwa kamu bercerai dengan segala macam argumen teologis, padahal memang karena hubungan saudara sih sebenarnya gitu ya. Tidak boleh kamu menceraikan Catherine. Nah, Henry ke-8 akhirnya bilang, masa bodoh amat dengan kamu gitu. Akhirnya dia keluar dari Katolik ya. Keluar dari Katolik dan bikin gereja Inggris namanya ya, Anglikan. Nah, Anglikan ini, gereja Inggris ini kepalanya adalah raja gitu. So the head of the church is the king sebenarnya. Tapi dia kepala simbolis sebenarnya. Kepala teologisnya, yang ngerti teologinya itu adalah yang disebut Uskup Agung Canterbury. Jadi di Inggris itu ada di pusatnya itu di ini ya, istilahnya yang gereja atau katedral yang sentralnya itu di tempat yang namanya Canterbury. Jadi Uskup Agung Canterbury itu adalah kepala teologisnya gereja Inggris, tapi kepala simbolisnya adalah Raja Inggris ya, Raja Inggris atau ya kalau sekarang Ratu. Akhirnya dari situ dia ceraikan, setelah dia keluar dia ceraikan si Catherine, nikahin si Anne Boleyn. Kebetulan Anne Boleyn ini memang seorang wanita Protestan yang beriman. Ya beriman, dia dinikahin sama raja. Ya ironisnya Anne Boleyn setelah dinikahin juga nggak bisa melahirkan anak laki-laki, dan memang dasar si Henry ke-8 hidung belang, playboy, langsung dia tertarik lagi sama wanita lain. Akhirnya dengan segala macam Anne Boleyn dihukum mati ya, karena dituduh suka sama laki-laki lain dan sebagainya, tuduhan yang tidak bisa dibuktikan sebenarnya. Jadi itu sejarahnya semua sangat menarik. Henry ke-8 akhirnya punya 6 istri total ya, walaupun nggak pernah bersamaan ya. Diceraikan, dibunuh ya. Kemudian istri ketiga dia mati kalau nggak salah. Lalu istri keempat dia diceraikan lagi ya. Yang kelima dihukum mati lagi dan sebagainya. Sampai 6 gitu ya. Tapi itu sejarah gereja Inggris, makanya kita bilang aneh juga ya, bahwa ya itu sejarahnya begitu ya. Nah, kita bilang bahwa memang kita perlu tahu sejarah sih, perlu tahu sejarah. Nah, gereja Inggris hari ini, Uskup Agung Canterbury-nya itu sudah liberal habis, ya, liberal habis. Jadi, wow, sudah kacau. Dan kebanyakan gereja Protestan hari ini, ya, yang besar, memang di Indonesia belum terlalu terasa, tapi yang kalau di luar negeri misalnya, gereja Presbyterian di Amerika, gereja Metodis di Amerika, Episkopal gitu, Anglikan di Amerika itu sudah sangat-sangat liberal, sangat-sangat liberal, dan bahkan poin-poin dasar kekristenan seperti kelahiran perawan, bahwa Yesus mati di kayu salib menggantikan dosa semua manusia, itu saja sudah tidak dipercaya. Uskup Agung Canterbury yang lalu-lalu ya, bukan yang terbaru ini tambah parah lagi. Yang lalu-lalu saja sudah menolak doktrin bahwa Yesus Kristus di atas kayu salib itu mati menggantikan semua manusia. Dia menggantikan manusia, dia menolak doktrin itu bahkan ya. Jadi sudah sangat kacau sebenarnya. Ya itu ya. Dan kenapa? Nah, kenapa? Ini ada poinnya dengan ada hubungan dengan poin yang mau kita bahas, karena mereka tidak tegas mempertahankan keanggotaan jemaat yang lahir baru. Karena tadi saya katakan gereja-gereja Protestan ini mereka rata-rata semua baptis bayi gitu. Nah, dan itu melanggar firman Tuhan. Oke, coba kita baca dulu deh. Pertama kita lihat dulu bukti Alkitab. Bukti Alkitab bahwa Alkitab mengajarkan keanggotaan jemaat yang lahir baru. Misalnya, pertama dari panggilan kepada anggota jemaat sebagai orang-orang kudus. Jadi, anggota-anggota gereja itu disebut orang-orang kudus, dan itu disebut lebih dari 60 kali demikian di dalam Alkitab. Oke, kita bisa lihat di banyak tempat. Anda bisa dikatakan buka kitab atau surat ya, surat mana saja dalam Perjanjian Baru, dan hampir semuanya ada memanggil orang kudus.
kita bilang misalnya 1 Korintus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus dari Sostenes saudara kita. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan ya, di dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang kudus. Jadi jemaat Allah di Korintus ini adalah orang kudus gitu. Jemaat di Korintus adalah orang kudus dan orang kudus di sini maksudnya adalah orang yang sudah diselamatkan, sudah dikuduskan dalam Kristus Yesus. Ya. Dan kita bisa terus ya 2 Korintus kita nggak usah buka lagi karena itu sama kepada jemaat Korintus. Di Galatia coba kita cek ya, ada nggak? Oke. Galatia mungkin ada tapi bukan di awal-awal. Jadi saya langsung saja ke Efesus. Efesus 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang kudus di Efesus. Ya, kemudian Efesus, ya apalagi Filipi. Nah, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Dan ini terus. Kita nggak akan baca semuanya. Lebih dari 60 kali. Lebih dari 60 kali orang-orang Kristen, anggota-anggota jemaat, ya, anggota jemaat Korintus, anggota jemaat Filipi, anggota jemaat Efesus disebut orang-orang kudus. Dan ini mengindikasikan bahwa mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Nah, jadi itu berarti bahwa Tuhan ingin anggota jemaat itu adalah orang yang sudah diselamatkan. Anggota jemaat yang lahir baru. Oke, kedua dari cara pertumbuhan jemaat. Cara pertumbuhan jemaat ya. Kalau kita baca tadi ya, Kisah Rasul 2 ayat 41 kan sudah kita baca. Apa itu? Pada hari itu ada orang-orang yang percaya kepada khotbah Petrus, memberi diri dibaptis, jumlah mereka bertambah. Jadi tidak pernah dikatakan di dalam Alkitab jumlah jemaat bertambah ketika misalnya ada bayi lahir di jemaat itu. Enggak. Misalnya, pada bulan Oktober 2020 ada 30 bayi lahir di kalangan jemaat misalnya jemaat Grafe, sehingga anggota jemaat Grafe bertambah 30. Tidak ada seperti itu gitu. Pertambahan jemaat terjadi bukan ketika ada yang lahir, bukan ketika ada yang entah apalagi yang lain gitu ya. Tapi pertambahan anggota jemaat terjadi ketika ada yang bertobat, ya, percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Dan tentunya bergabung dengan jemaat, ya, yaitu di dalam beri diri dibaptis, ya bagi yang belum pernah dibaptis. Misalnya kita lihat lagi di dalam pasal 11 ayat 21. Oke, dan tangan Tuhan menyertai mereka. Dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Jadi menjadi percaya katanya sih, menjadi percaya. Harus percaya dulu. Ya, percaya. Kemudian di dalam pasal 14 Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Jadi kapan mereka memperoleh banyak murid? Apakah karena ada yang lahir? Bukan. Karena mereka memberitakan Injil. Ya, Injil diterima. Maka mereka mendapatkan murid. Gitu ya. Jadi kita melihat di sini bukan berarti anak-anak tidak boleh diinjilin. Ya silakan, injili saja anak-anak gitu. Kalau anak-anak itu bertobat dan percaya, ya oke, mereka mendapatkan lagi gitu. Mereka bisa masuk dalam jemaat. Ya, jadi dengan cara pertumbuhan jemaat. Oke, kemudian poin nomor 3, dari cara jemaat disamakan dengan tubuh. Dari cara jemaat disamakan dengan tubuh. 1 Korintus 12 ayat 13 dan seterusnya. Oke, kita nggak usah buka ini juga karena kita sudah membaca 1 Korintus 12 beberapa kali. Jadi maksudnya adalah ya
Uh, ini kan kita bicara tubuh gitu. Tubuh itu adalah tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus ya harus orang yang percaya Kristus gitu. Lucu sekali kalau ada tubuh Kristus tapi di dalamnya orang yang tidak percaya Kristus. Oke, kemudian dari tanggung jawab yang dibebankan kepada anggota jemaat. Tanggung jawab yang dibebankan kepada anggota jemaat ini kalau kita telusuri dalam Alkitab itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah percaya Tuhan. Misalnya apa-apa saja. Misalnya kita buka di Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Nah, bagaimana ini bisa dilakukan oleh orang yang belum diselamatkan? Tidak mungkin. Ini kan perintah kepada anggota jemaat. Gitu. Kamu tidak boleh lagi hidup sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan kalau kita turun lebih jauh lagi, di situ sangat jelas kita disuruh menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang percaya. Dan ini adalah tanggung jawab anggota jemaat. Masih di Efesus, ya sebenarnya kita bisa buka panjang lebar. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tidak mungkin dilakukan oleh orang yang belum diselamatkan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Juga tidak mungkin orang yang belum diselamatkan penuh dengan roh. Okay? Berkata-katalah seorang pada yang lain dalam Mazmur dan lain sebagainya. Oke, intinya ini semua adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang belum diselamatkan. Roma 15 ayat 14 kita lihat di sini. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling mengasihi. Ini Paulus katakan kepada jemaat Roma, karena jemaat Roma adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Maka Paulus yakin karena mereka punya Roh Kudus, mereka sudah lahir baru. Paulus yakin bahwa mereka sudah penuh dengan kebaikan, pengetahuan dan sanggup untuk saling mengasihi, yang menasihati. Nah, kalau dalam jemaat itu ada banyak orang yang tidak diselamatkan, kita bilang ya ini tidak bisa terjadi seperti itu. Dan poin yang kelima, dari fakta adanya disiplin jemaat. Fakta adanya disiplin jemaat, gitu kan? Ini jelas ya, disiplin jemaat kan kalau misalnya ada orang yang jatuh dalam dosa, ditegur, tidak mau bertobat, dia harus diusir, dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah, begitu. Nah, bagaimana kalau misalnya ada seseorang yang bukan masalah jatuh dalam dosa atau apa, tapi dia belum percaya Yesus. Misalnya kita tahu seorang anggota jemaat kita bahwa dia tidak percaya Yesus. Lah, jelas harus dikeluarkan gitu kan. Dia tidak bisa menjadi anggota jemaat begitu. Kamu tidak percaya Yesus. Ya tentu kita kasih kesempatan. Mau nggak kamu percaya Yesus? Tapi kalau dia tetap pada posisi dia tidak mau percaya Yesus, dia tidak bisa jadi anggota jemaat gitu. Nah, kembali ke masalah tadi. Kalau permasalahannya ada gereja-gereja yang membaptis bayi, ya, ada gereja yang baptis bayi, maka apa yang terjadi? Ya, mereka memasukkan orang-orang yang belum lahir baru ke dalam jemaat. Nah, kadang-kadang mereka banyak alasan. Oh, tapi kan dia anak orang percaya. Nanti kita harapkan kalau dia besar akan menjadi orang yang percaya. Loh, kita bilang, kok mengharapkan? Oke lah kamu harapkan dia nanti jadi percaya. Tapi apakah ada jaminan dia menjadi percaya? Kan tidak. Gitu. Tidak ada jaminan bahwa anak orang Kristen akan menjadi orang Kristen sejati. Tidak ada jaminan bahwa anak orang yang diselamatkan pasti akan diselamatkan. Pasti akan percaya Yesus. Dengan sungguh-sungguh. Ya, tidak ada jaminan tentang hal tersebut. Dan berarti ya, orang-orang gereja-gereja yang membaptis bayi memasukkan orang-orang yang jelas-jelas tidak selamat ke dalam anggota gerejanya. Sehingga itu akan mengacaukan disiplin jemaat sebenarnya. Mengacaukan disiplin jemaat. Karena ini ada orang-orang yang jelas-jelas tidak percaya Yesus, kok bisa ada di dalam jemaat? Gitu.
Nah, sehingga akan menjadi kacau balau. Ya. Dan um, ya kita katakan bahwa mungkin ada sebagian berargumen begini. Lah, kalau kalian yang baptis hanya orang dewasa, katakanlah gereja baptis, bukankah bisa kecolongan juga katanya? Baptis hanya orang dewasa. Tapi kan ada kecolongan juga, misalnya eh, ada orang yang dibaptis jadi anggota jemaat, belakangan ketahuan, ini nggak benar nih, ya nggak benar, dia mungkin nggak benar-benar diselamatkan. Memang bisa, ya artinya ya kita tidak bilang bahwa gereja gereja baptis pasti pasti nggak kecolongan, pasti 100% semuanya orang diselamatkan. Kadang-kadang bisa saja ada orang yang uh, lolos dari inspeksi gitu ya. Uh, Sebenarnya tidak diselamatkan, tapi dia memberi diri dibaptis jadi anggota jemaat. Belakangan ketahuan bahwa dia dia adalah orang yang nggak benar, yang belum diselamatkan dan sebagainya. Bisa-bisa saja. Tapi perbedaannya dengan gereja yang membaptis bayi adalah begini. Di gereja yang membaptis hanya orang percaya, yaitu gereja baptis, kita berusaha untuk menjaga, berusaha untuk menjaga supaya keanggotaan jemaat hanya orang percaya. Ini usaha kita. Bahwa masih ada yang kecolongan, itu nggak masalah. Kecolongan itu akan dibenarkan melalui mekanisme lain, yaitu mekanisme disiplin jemaat itu tadi. Gitu. Disiplin jemaatlah yang menyaring selanjutnya, karena disiplin jemaat itu sudah melihat keseluruhan kehidupan. Ya, oke, waktu baptis itu kan berdasarkan pengakuan iman. Nah itu kan kita mungkin belum observasi orang itu terlalu lama gitu. Mungkin ya sekian lama lah kita kenal orang itu. Tapi kalau dia sudah jadi anggota jemaat, berarti dia ikut bergabung. Dia minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun menjalani hidup berjemaat bersama. Nah di situ akan kelihatan misalnya dari tindak tanduk dia, jatuh dalam dosa, gimana reaksinya dan lain sebagainya. Kalau misalnya akhirnya dari semua kelakuan dia, dari dia tidak mau bertobat, dari dosa dan sebagainya, jemaat memutuskan bahwa ini seperti orang yang tidak diselamatkan, sudah ditegur tidak mau bertobat, ya dikeluarkan. Begitu. Jadi gereja yang membaptis hanya orang percaya mencoba mempertahankan keanggotaan jemaat yang hanya orang yang lahir baru, bisa kecolongan. Tuhan sudah kasih mekanisme untuk mengatasi itu, yaitu dengan disiplin jemaat, ya supaya tidak kecolongan atau supaya bisa menyapu lah itu ya. Apakah masih bisa kecolongan? Ya mungkin masih bisa, nanti di sorga baru tahu. Tapi perbedaannya dengan gereja yang membaptis bayi adalah gereja yang membaptis bayi tidak berusaha menjaga keanggotaan jemaat yang lahir baru gitu. Artinya mereka memasukkan orang yang jelas-jelas dia tahu tidak lahir baru. Yaitu bayi. Bayi kan jelas-jelas tidak lahir baru. Orang-orang yang jelas-jelas tidak lahir baru, mereka masukkan ke dalam gereja. Sedangkan gereja yang menjaga keanggotaan lahir baru, ya kita berusaha setengah mati untuk menjaga hanya yang lahir baru ya yang masuk. Gitu. Jadi perbedaannya. Nah, ada kaitannya dengan yang tadi saya katakan bahwa kenapa gereja-gereja Protestan, terutama ya di Eropa, di Amerika, itu sudah liberal habis ya karena keanggotaan jemaatnya sekian persen tidak lahir baru. Dan sekian persen yang tidak lahir baru ini makin lama akan makin meningkat. Mengapa? Yang tidak lahir baru ini kan akan punya anak. Nah, anak dari yang tidak lahir baru ini, tapi kan dibaptis juga. Dan kemungkinan dia jadi lahir baru makin kecil karena orang tuanya tidak lahir baru. Ya. Nah, akhirnya makin banyak persentase-persentase yang tidak lahir baru, gereja itu makin ya seperti Sardis yang kita lihat di eksegesis Wahyu kan. Sardis saja sudah banyak yang sudah mulai ada yang tidak diselamatkan. Tuhan marah sebenarnya di situ. Dan Tuhan bilang, kamu harus ini ya, harus bertobat dari situ. Dan kita melihat makin lama makin kacau. Akhirnya bahkan dari antara kelompok yang tidak lahir baru ini ada yang bisa menjadi pemimpin gereja. Ya, karena itu semakin suatu karir gitu kan, ya suatu karir dan akhirnya dia jadi teolog. Nah,
teolog yang akhirnya tidak lahir baru, teolog yang tidak lahir baru, doktor teologi yang tidak lahir baru, akhirnya apa kerjaan dia? Kerjaan dia adalah nggak percaya Alkitab begitu. Liberalisme itu sebenarnya apa sih? Liberalisme itu sebenarnya tidak percaya Alkitab. Alkitab bilang Yesus lahir perawan, mereka bilang mana mungkin? Ya, menurut sains tidak mungkin. Alkitab bilang apa Yunus ditelan ikan 3 hari 3 malam, mereka nggak mungkin, itu mitos ya, itu tidak mungkin terjadi. Jadi mereka tidak mau percaya Alkitab. Kenapa mereka tidak mau percaya Alkitab? Karena mereka bukan orang percaya gitu. Mereka belum percaya pada Yesus Kristus. Mana mungkin kita suruh mereka percaya Alkitab sebenarnya ya. Tapi kalau orang yang sudah percaya pada Yesus Kristus, dalam hati dia ada Roh Kudus yang akan membuat dia mau percaya kepada Alkitab ya, dan semua yang lain gitu ya. Nah, jadi sebenarnya saya katakan bahwa liberalisme ya, itu bisa muncul karena tidak menjaga keanggotaan jemaat yang lahir baru, karena sebenarnya salah satu poin yang sangat besar adalah baptisan bayi. Ya, Pak Ori ada komentar yang sangat benar sekali. Yang menjaga saja bisa kecolongan, apalagi yang tidak menjaga. Ya sudah pasti gitu. Bukan hanya tidak menjaga mereka, malah terang-terang tahu dan dimasukkan gitu. Bayi ini kan jelas-jelas tidak lahir baru, dimasukkan. Ya. Nah, jadi memang yang jaga aja bisa kecolongan. Gitu. Oke, jadi mungkin ada yang bilang, tapi ada si gereja A yang baptis bayi, tapi masih lumayan oke tuh, gitu kan? Masih belum liberal, mungkin ada yang bilang gitu. Atau juga, ada si gereja yang B, ya, dia baptis bayi. Menurut saya belum terlalu parah-parah banget. Ya belum. Liberalisme itu muncul kapan, saudara yang kasih Tuhan? Protestan muncul abad 16. Martin Luther kan 1517. Nah, itu yang paku-paku itu. Paku di Wittenberg. Nah, jadi akhirnya liberalisme muncul mulai abad 17 sudah mulai sedikit. 18 sudah besar sekali, 19 lah mungkin puncak-puncaknya liberalisme. Ya, masuk ke abad 20, ya tentu liberalisme masih marak ya, tapi gaungnya sudah mulai ketinggalan karena di abad 20 dan kemudian masuk abad 21 kita sudah masuk ke zaman postmodernisme, di mana kebenaran itu jadi nggak penting lagi gitu. Jadi udah makin kacau sebenarnya. Di zaman postmodernisme ini kita nggak usah ngomong kebenaran, ya salah bener udah nggak penting gitu kan. Nah, jadi ya pokoknya semua masing-masing lah gitu ya. Nah, itu postmodern. Tapi kita bisa melihat dari Martin Luther, ya kalau Martin Luther bisa melihat gereja-gereja Lutheran liberal yang ini sekarang, mungkin dia akan kaget setengah mati, bisa keselak dia gitu ya. Nah, kalau John Calvin bisa melihat Presbyterian yang liberal ya yang ada di Eropa dan di Amerika sekarang, bisa kaget dia gitu. Nah, tetapi kita bilang ya mereka sendiri yang menabur ya dengan padahal Luther sebenarnya sudah pengen menghilangkan baptis bayi sebenarnya, kalau kita baca ya, Luther sudah pengen. Cuman dia tidak bisa karena dia dianiaya oleh Katolik, dia berlindung pada pangeran-pangeran Jerman. Nah, pangeran Jerman dia mau mengontrol. Ya, kalau dia mau mengontrol, maka gereja dengan negara tetap harus dijadikan satu. Kalau gereja dengan negara dijadikan satu, maka begitu Anda lahir, Anda jadi anggota negara. Harus jadi anggota gereja juga. Gitu ya. Oke, pertanyaan dari Pak Ronald, apakah karismatik masuk dalam golongan liberal ini? Tidak. Jadi karismatik dengan liberal beda ya. Beda. Karismatik itu boleh dibilang kesalahannya beda lagi, karena begini, liberal itu tidak percaya Alkitab. Karismatik itu mengaku sangat percaya Alkitab, jadi liberal tidak percaya mukjizat misalnya. Karismatik sangat percaya mukjizat. Malah yang palsu pun dipercaya gitu. Nah, jadi justru kebalikannya gitu. Gereja liberal tidak akan percaya mukjizat. Ya. Gereja liberal tidak percaya mukjizat, ya Yunus itu mitos. Tuhan Yesus berjalan di atas air itu nggak benar, itu mungkin cuma salah lihat, ya, macam-macam lah.
Yesus kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, itu sebenarnya sebenarnya ada suplai rahasia ini. Lalu Tuhan Yesus pakai jubah yang panjang, ini macam-macam teorinya ya. Lalu murid-muridnya selundupkan roti gitu kan, segala macam masuk situ. Jadi ya, gereja liberal tidak percaya Alkitab ya, jadi lebih kalah rasionalisme dan modernisme dan lain sebagainya, humanisme. Nah, karismatik permasalahannya ya, karismatik percaya Alkitab tapi percaya yang salah arah sebenarnya dalam beberapa hal ya. Dalam beberapa hal mereka salah arah, justru hal-hal yang penting sebenarnya. Um, Antara lain mereka sangat percaya mukjizat ya, karismatik sangat percaya mukjizat. Justru saking percayanya dia ketipu karena yang palsu pun dia mau percaya gitu. Karena uh, dia tidak memahami ya tujuan mukjizat sebenarnya di dalam Alkitab. Bahwa mukjizat di dalam Alkitab adalah kata mukjizat dalam kitab Yohanes misalnya itu kata tanda. Makanya dalam Injil Yohanes signs, tanda. Jadi tujuan dari mukjizat sebenarnya adalah tanda. Tanda untuk apa? Tanda untuk firman Tuhan sebenarnya. Tanda untuk bahwa Tuhan ya berbicara begitu. Tuhan sedang menyatakan dirinya. Oleh karena itu Yesus Kristus kan Tuhan menyatakan diri. Itu adalah Tuhan datang sendiri. Kayak dia melakukan mukjizat. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, konsentrasi mukjizat itu ada pada pewahyuan. Misalnya dalam Perjanjian Lama ada beberapa titik di mana terjadi konsentrasi mukjizat. Misalnya di zaman Musa dan Yosua. Kemudian nabi-nabi ya, dari Samuel sampai Elia. Ya. Jadi kenapa? Karena di zaman Musa Yosua Tuhan kasih Taurat, ya. Kemudian di zaman nabi-nabi Tuhan kasih kitab nabi-nabi, ya. Jadi mereka perlu disokong oleh mukjizat. Kemudian zaman Tuhan Yesus dan rasul-rasul, karena itu juga masa Tuhan kasih wahyu ya. Oke, itu sedikit di luar konteks karena tapi penting ya, karena kita bicara eklesiologi, itu banyak kita bahas di kelas pneumatologi ya, dan karismatikisme. Nah, pertanyaan Pak Ronald lagi, kalau mereka tidak percaya, maksudnya orang liberal ya, dengan ada dalam Alkitab, kenapa label mereka tetap Kristen? Itulah poinnya, karena mereka adalah anggota gereja Kristen gitu. Karena mereka dari kecil sudah dibaptis, mereka orang Kristen. Orang Kristen, anggota gereja gitu. Anggota gereja Lutheran, anggota gereja Presbyterian, anggota gereja Metodis, tapi liberal ya. Tapi kenapa disebut Kristen? Ya dia itu sudah dibaptis. Orang dibaptis kan orang Kristen gitu ya. Nah, jadi isi kepalanya nggak percaya semua, tapi statusnya Kristen karena sudah dibaptis. Nah, itu yang kacau gitu. Itu yang kacau. Oke. Nah, kita mau masuk ke C, tapi saya lihat di sini waktu kita sepertinya sudah mau habis ya. Wow, saya pikir tadi kita bisa selesai C hari ini, tapi memang panjang sih pembahasan dan seru juga. Moga-moga kita ada waktu ya untuk ini habiskan semuanya. Oke, bisa lah. Oke, jadi kita akan mid test ya, mid test minggu depan. Jadi kita tidak akan ada kelas, saya rasa kita akan mid test minggu depan untuk yang eklesiologi ya. Untuk yang wahyu, bagi Anda yang ikut wahyu, kita masih kelas biasa. Karena yang wahyu itu materinya masih kita baru sampai pasal 4 gitu kan. Jadi kalau mid test di pasal 4 kayaknya agak terlalu timpang gitu ya. Nah, wahyu kan 22 pasal gitu kan. Mestinya idealnya itu mid test itu kita udah di pasal 10 atau 11. Nah, saya tahu kita nggak akan sampai ke sana, tapi misalnya mid testnya kita di pasal 6 atau 7 lah begitu ya, mungkin bisa. Tapi untuk eklesiologi kita akan mid test
bagi yang mid-test. Oke, jadi tentu kalau Anda ikut sebagai pendengar, Anda tidak perlu mengambil mid-test itu. Oke, baik. Jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan berdoa ya. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu pada kami, kalau kami pimpin supaya kami dapat mengerti ya dan makin paham, makin baik lagi di dalam bukan hanya memahami, tapi suatu ketika Tuhan kami bisa menjelaskan kepada orang dan kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Jadi sampai di sini dulu. Selamat malam semua dan Maranatha ya.